Punya stok biskuit yang udah gak kemakan, bisa banget kita olah menjadi kue kekinian dan juga kue mewah. Cara bikinnya gampang banget ya, ini tinggal kita aduk-aduk dan dikukus, hasilnya beneran bikin nagih. Ini tanpa oven, tanpa mixer, dan hanya diaduk-aduk ya, bikinnya super simple dan sangat gampang banget. Untuk hasil kuenya ini beneran menggiurkan dan seperti kue mahal ya. Untuk rasanya jangan diragukan ya, ini beneran super enak. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Ini karena kebetulan saya punya sekitar 25 keping biskuit Marie susu. Untuk jenis biskuit yang dipakai juga bebas ya, tidak harus seperti ini, jadi boleh juga pakai biskuit Marie Regal. Langkah berikutnya, tambahkan 2 butir telur, kemudian tambahkan juga 200 ml air. Lanjut bisa kita masukkan 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml. Jadi penggunaan santan ini wajib ya, supaya nanti hasil kuenya lebih enak dan juga gurih. Untuk di bahan adonannya saya tidak pakai gula, jadi ini saya ganti dengan 100 gram susu kental manis putih ya. Supaya lebih wangi, ini saya tambahkan sedikit vanila cair. Lalu beri sekitar 1/4 sendok teh garam. Nah, semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dan kita haluskan ya teman-teman. Jadi ini biskuitnya cepet banget lunaknya. Kalau misalkan mau lebih praktis boleh ya, semua bahan ini langsung saja kita blender menjadi satu. Nah, ini saya tidak pakai blender, jadi cukup kita aduk-aduk saja seperti ini sambil kita haluskan. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara saya kurang enak didengar karena kebetulan memang lagi flu. Untuk bahan selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran tepung terigunya ini saya pakai munjung ya teman-teman. Kalau tepung sudah masuk, kemudian kita aduk-aduk ya semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Bahan berikutnya ini saya tambahkan margarin yang sebelumnya sudah dicairkan, ini saya pakai sekitar 30 gram. Lalu aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan baik ya. Jadi karena ini masih bertekstur adonannya, ini akan saya saring terlebih dahulu. Sebenarnya pada tahap ini boleh di skip ya, jadi bisa langsung kita kukus, tidak perlu disaring terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau lebih praktis dan hasilnya halus, boleh banget ya semua bahan ini tadi di blender menjadi satu. Nah, untuk hasil akhir adonannya seperti ini, jadi dia tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Adonan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Jadi supaya kuenya beraroma karamel dan lebih mewah, ini saya tambahkan 50 gram gula pasir, ini akan saya bikin karamel. Untuk teflonnya ini tadi tidak saya cuci, jadi ini bekas mencairkan margarin yang tadi. Ini kita bikin karamelnya terlebih dahulu, kita tunggu sampai gulanya mencair ya, kita gunakan api kecil. Kalau sudah hampir mencair seperti ini, selanjutnya bisa kita aduk-aduk ya sampai gulanya ini benar-benar larut. Jadi kita tunggu sampai benar-benar mencair seperti ini. Harus dipastikan gula karamelnya ini tidak gosong supaya hasil kuenya nanti tidak pahit. Gula karamelnya ini bisa kita aduk-aduk dulu ya teman-teman supaya tidak terlalu panas. Jadi untuk cetakannya ini saya pakai cetakan mangkuk tahan panas seperti ini. Untuk mangkuknya ini tidak saya beri olesan apapun. Cetakannya tidak harus menggunakan mangkuk ya, jadi boleh juga kalian menggunakan loyang. Jadi untuk cetakannya sendiri tidak harus sama seperti di video, boleh pakai cetakan yang kalian punya. Tidak perlu menunggu terlalu lama, ini karamelnya akan mengeras dengan sendirinya. Kalau karamelnya sudah mengeras, kemudian bisa kita tuang ya adonannya tadi. Nah, supaya mudah menuangnya, ini saya pindahkan ke gelas takar.
Oh iya, kalau kalian mau hasilnya lebih banyak boleh menggunakan cetakan yang ukurannya kecil, atau kalau mau lebih praktis boleh menggunakan loyang ya. Untuk mangkuk yang dipakai usahakan yang tahan panas. Ini sebelumnya sudah saya siapkan kukusan yang sudah panas, kita kukus selama 45 menit. Nah, ini sudah sekitar 45 menitan dikukus, ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai agak dingin terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita cek ya teman-teman untuk kematangannya. Jadi kita diamkan di cetakan dulu, jangan dikeluarkan ya sebelum dingin. Nah, ini setelah didiamkan beberapa saat kuenya sudah dingin ya. Kalau sudah dingin memang dia agak turun. Selanjutnya untuk mengeluarkannya tinggal kita sisir menggunakan spatula. Nah, untuk cetakannya tadi boleh juga ya diberi olesan supaya mudah saat mengeluarkan kuenya ini. Nah, untuk cara mengeluarkannya ini sangat gampang ya, tinggal kita balik saja seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, kuenya sangat mewah dan juga wangi banget. Untuk tekstur kuenya ini beneran lembut banget dan untuk aromanya juga enak ya, karena perpaduan dari karamel, santan dan juga telur. Untuk tingkat manisnya ini pas banget, jadi dia tidak enek dan juga tidak kemanisan sama sekali. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan bisa ya kita kemas menggunakan mika seperti ini. Jadi dalam satu mika ini bisa kita jual seharga 5.000 sampai 10 ribuan. Meskipun cara bikinnya gampang dan bahan yang digunakan ekonomis, tapi ini beneran ya, bisa dilihat sendiri kuenya enak, mewah dan juga super legit. Kalau mau tampilannya lebih mewah lagi, boleh banget menggunakan kemasan yang lebih menarik. Supaya bisa meningkatkan harga jualnya, boleh diberi stiker ucapan seperti ini. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.